Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbinglah kami Tuhan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Kisah pemerintahan Raja Abiam dan Raja Asa, keturunan dari raja-raja Yehuda. Demikian firman Tuhan.
Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, raja Israel, maju berperang melawan Yehuda dan memperkuat Rama, dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dan dalam perbendaharaan rumah raja menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hesion, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkan perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel, Bet Maaka, dan seluruh Kinerot, serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispa. Selebihnya dan seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, setelah Raja Rehabiam, Raja Yehuda, mati, Abiam anaknya menggantikan dia.
Abiam adalah raja yang memerintah dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 tahun lamanya. Dia memerintah Yehuda. Dia adalah anak dari Maaka, anak perempuan Abisalom, sebutan lain dari Absalom, anak Daud yang memberontak melawan Daud. Dalam 2 Tawarikh 11 ayat 21, dikatakan Raja Rehabeam mencintai Maaka lebih dari siapapun. Itulah sebabnya dia mengangkat Abiam anak Maaka menjadi raja atas Yehuda. Alkitab mengatakan bahwa Abiam jatuh dalam dosa-dosa dari raja-raja sebelumnya. Sebaliknya dia gagal mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan seperti Daud. Kegagalan itu adalah dosa penyembahan berhala. Tidak seperti Daud, Raja Salomo, dan anaknya Rehabeam, yang kemudian cucunya Abiam, semuanya jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kecuali Daud, ya, di mana di ayat 5 dikatakan bahwa Daud setia dalam segala hal, kecuali dalam hal Uria orang Het yang dia bunuh dan istrinya diambil. Hal ini merupakan pernyataan penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa artinya? Tuhan tidak membuang orang-orang yang gagal untuk mencapai keselamatan yang sempurna. Tetapi Tuhan memberi kepada mereka hati yang benar-benar mau dikoreksi dan bertobat. Dan Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk bangkit. Inilah yang dialami Daud, yang ditunjukkan Daud dalam pertobatannya. Tetapi tidak ada pada pribadi Abiam. Tidak ada kisah pertobatan dari Raja Abiam. Dia tetap tidak bertobat sampai akhirnya dia mati setelah hanya memerintah selama 3 tahun. Mungkin ini juga dalam rancangan Tuhan, kalau Abiam terlalu lama memerintah, Yehuda akan porak-poranda. Maka setelah 3 tahun memerintah, Abiam mati dan digantikan anaknya Asa. Raja Asa memerintah 41 tahun. Ini sebuah pemerintahan yang panjang, bahkan lebih panjang dari periode Daud dan Salomo bertata. Keduanya bertata 40 tahun lamanya. Tapi Asa 41 tahun. Asa memulai beberapa hal yang sangat penting dalam sejarah Yehuda. Dia raja yang pertama kali mengadakan pembersihan berhala di tengah-tengah Israel dan Yehuda. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa ia memecat neneknya sendiri, yaitu Maaka, dari jabatannya sebagai ibu suri karena dia membuat patung Asyera. Dia juga mengumpulkan kembali emas dan perak untuk membuat barang-barang di bait suci yang sempat diambil oleh Sisak. Inilah berita firman hari ini Bapak Ibu. Saya memperbandingkan dua raja Yehuda, Abiam dan Asa. Abiam menjerumuskan Yehuda ke dalam keterpurukan yang makin besar, dalam dosa penyembahan berhala. Maka Tuhan tidak izinkan pemerintahannya berjalan lama, hanya 3 tahun. Sebab bila Abiam memerintah terlalu lama, maka Yehuda akan rusak. Sebaliknya Asa mengawali pemerintahannya dengan membawa perubahan bagi kerajaan Yehuda, yaitu meninggalkan dosa penyembahan berhala dan mulai membangun kembali kemegahan bait Allah, membangun dengan emas dan perak untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan pemerintahnya 41 tahun. Asa diizinkan untuk memerintah atas Yehuda. Dari berita firman hari ini kita melihat, belajar, memperbandingkan raja yang menyembah berhala dengan raja yang menyembah Tuhan. Masa pemerintahnya berbeda. Tuhan tidak menyertai Abiam,
karena Abiam menyembah berhala, berpaling dari Tuhan. Sebaliknya Tuhan menyertai Raja Asa sampai 41 tahun ia boleh memerintah Yehuda, dan Yehuda mengalami kemajuan yang luar biasa zaman Raja Asa. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua untuk mengambil sikap yang tepat dalam mengikut Tuhan, bersandarannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat kita kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu Engkau nyatakan. Melalui kebenaran firman hari ini kami diteguhkan bahwa orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, setia, beribadah dan menyembah kepadamu, Tuhan menjagai kerajaannya, Tuhan menjagai kehidupannya, sehingga meraih kemenangan demi kemenangan. Ajar kami bergantung kepada Tuhan, ajar kami berharap kepada Tuhan, dan ajar kami setia menyembah hanya kepadamu, sehingga penyertaan-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, kebenaran-kebenaran firman-Mu menuntun kami dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali, kami disiapkan sebagai umat yang kudus, yang serupa dengan gambaran anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.